Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ponsel Nabila yang berada di dalam tasnya berdering, menyadarkan lamunannya dalam berpikir untuk menerima ajakan Leo atau tidak. Ia raih ponsel dari dalam tasnya, sementara Leo masih menunggunya. Padahal jalanan sudah lumayan sepi dan harusnya Leo langsung melintas saja tanpa harus menunggu Nabila. Mata Nabila berbinar-binar membaca nama si penelpon, bertuliskan My Habi pada layar ponselnya. Sebelum menjawab, terlebih dahulu Nabila menolak ajakan Leo dan meminta maaf. Lelaki itu pun paham dan segera melanjutkan tujuannya meski dengan tampang yang sedikit kecewa. Halo, jawab Nabila. Sayang, di mana? Masih bareng Mama? Lelaki di seberang sana bertanya. Hati Nabila mendadak dingin mendengar suara suaminya. Setidaknya rasa sakit hatinya akibat perkataan ibu-ibu rempong di dalam sana sedikit terobati. Meski hatinya masih sakit bak tertusuk saat mengingat saran dari mereka untuk mengizinkan suaminya itu mendua, menikah lagi demi memberikan cucu kepada Mama Irina. Perempuan mana sih yang sanggup melewati itu? Jikapun ada, pasti hatinya sangat kuat terbuat dari baja. Iya, aku masih di restoran yang aku bilang tadi, jawabnya. Aku lagi dalam perjalanan jemput kamu, temanin aku makan siang ya, sekalian ketemu klien. Senyum mengembang di bibir Nabila. Dengan cepat ia menjawab, boleh sayang, aku tunggu, tapi aku bawa mobil. Terus mama gimana pulangnya kalau aku pergi sama kamu? Mama gampang lah, kan bisa dijemput Pak Didit nanti. Terus mobil aku gimana? Nabila berpikir sejenak, jika tahu akan seperti ini, tentu ia tidak akan membawa mobil. Nanti kita pikirkan, aku jalan dulu. See you sayang. Hati Nabila kembali berbunga-bunga. Ajakan kecil dari Tama seperti itu saja sudah membuatnya bahagia. Sambil menunggu Tama, ia kembali masuk ke dalam restoran untuk memberitahukan pada mama mertuanya bahwa ia harus pergi menemani suaminya. Setelah keluar dari tempat yang menurutnya tidak cocok untuknya itu, ia bernafas lega, menunggu Tama di parkiran sambil menyandarkan tubuh pada mobilnya yang terparkir di sana. Tak lama kemudian, tampak mobil yang tak asing bagi Nabila sudah menepi. Lelaki itu turun dari mobil. Nabila menyambutnya dengan senyum. Tama mendekatinya, meraih pinggang Nabila untuk segera ikut dengannya ke mobil. Kembali mendadak romantis seperti ini membuat Nabila bertanya-tanya dalam hatinya dan Tama membukakan pintu mobil untuknya. Cantik banget kamu hari ini, ucap Tama saat mereka sudah berada di dalam mobil. Mendapat pujian seperti itu, Nabila menjadi salah tingkah, pipinya memerah karena tersipu. Makasih, jawabnya singkat. Malu-malu gitu, Tangan kiri lelaki itu terangkat untuk menyentuh dagu istrinya. Iya, udah lama kamu gak muji aku kayak gitu. Jawaban Nabila adalah kejujuran dari hatinya yang paling dalam. Tama tersenyum mendengarnya. Memang benar yang dikatakan sang istri. Dulu awal-awal menikah, ia sering sekali memuji kecantikan Nabila. Tapi lama-kelamaan kebiasaan itu hilang begitu saja, entah mengapa. Tangan kiri Tama meraih tangan kanan Nabila. Jemari mereka saling bertaut dan ia kecup sekilas tangan istrinya. Maafin aku ya, ucapnya. Nabila mengangguk dan tersenyum. Enak juga ya kayaknya kalau punya istri nganggur, jadi bisa nemenin aku kapan aja, ucap lelaki itu.
Nabila tidak menjawab. Ia mengerti ini seperti kode dari suaminya untuk dirinya agar tidak bekerja lagi. Benarkah seperti itu? Jika iya, tentu hal itu sangat bertolak belakang dengan hati Nabila. Mana bisa ia meninggalkan profesinya yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun begitu saja, pikirnya. Oh iya, kemungkinan kalau jadi minggu depan aku mau ke Bali. Kamu mau ikut? Tama masih menatap lurus ke arah jalan. Ia fokus mengemudi. Mau, satu kata dari Nabila cukup mewakilkan isi hatinya yang begitu gembira menerima ajakan itu. Harusnya sih papa yang pergi, tapi karena papa lagi nggak pingin kemana-mana, jadi aku yang gantiin. Nabila mengangguk mendengar setiap kalimat dari suaminya. Aku akan senang hati kalau kamu mau nemenin aku, lanjutnya. Dan aku juga senang banget nerima ajakan kamu, jawab Nabila. Tentu saja Nabila sangat senang. Sudah lama sekali mereka tidak berlibur berdua. Ya, meskipun atas alasan pekerjaan, tapi setidaknya kan mereka bisa menikmati momen-momen tertentu di sana dan hanya berdua. Kita berdua aja kan? Nabila memastikan sebelum ia bahagia terlalu jauh. Enggak sih, ada Marsha juga nanti. Dia bakal bantuin aku selama di sana. Mendengar jawaban Tama, terlebih mendengar nama perempuan yang baru tergabung dalam firma hukum mereka, Nabila menjadi sedikit lemas dan cemas. Kenapa harus ada orang lain? Pikirnya. Tapi Nabila tak boleh egois. Bagaimanapun juga ini adalah urusan pekerjaan, bukan liburan. Masih untung juga suaminya menawarkannya untuk ikut karena Nabila bisa mengawasi dan berjaga-jaga untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nabila tak sanggup memikirkan bagaimana jika Tama hanya pergi berdua saja dengan asistennya itu. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Nabila tanpa panjang lebar. Hari ini adalah hari yang melelahkan bagi Nabila, padahal ia tidak melakukan apapun, hanya mengikuti 2 kegiatan, yaitu ikut Mama Irina dan setelah itu menemani suaminya bertemu dengan klien. Tapi entah mengapa ia merasa begitu lelah, padahal biasanya kegiatan yang ia lakukan bisa lebih dari itu saat ia bekerja seperti biasa, dan rasanya tak sampai selelah ini. Di dalam kamar, Nabila sedang berdiri di hadapan cermin, membuka anting yang ia kenakan. Namun tiba-tiba saja, Tama yang sejak tadi berada di belakangnya memeluknya dari belakang, membenamkan wajahnya pada tengkuk Nabila. "Aku kangen," ucapnya. Nabila segera berbalik agar mereka saling berhadapan. Tama kembali menyerangnya dengan ciuman. Nabila yang mendapat perlakuan tanpa isyarat seperti itu hanya bisa terdiam memejamkan mata. Serangan yang Tama berikan seolah menuntut lebih agar Nabila membuka bibirnya lebih lebar. Ia pun mengerti dan mulai membalas setiap kecupan yang diberikan suaminya. Satu tangan Tama mengusap punggung Nabila, menarik ke bawah resleting dress yang ia kenakan hingga dress biru dongker itu kini terbuka, mendorong pelan tubuh Nabila ke atas ranjang. Kini mata mereka saling bertemu. "Aku mau kamu sekarang." Setelah mengatakan itu, Tama kembali beraksi dengan cara seperti biasa. Ia menaklukkan istrinya di atas ranjang. Tangan Nabila tak tinggal diam, jari-jarinya mulai membuka satu persatu kancing kemeja yang dikenakan suaminya, hingga kini lelaki itu bertelanjang dada.
Sore itu mereka seolah melepas kerinduan karena sudah melewati masa-masa sulit selama beberapa hari ini. Tama mengerti dirinya yang tak bisa mengendalikan emosi kala isi kepalanya dipenuhi dengan pekerjaan yang tak ada habisnya. Ia menyadari kesalahannya yang telah menumpahkan emosinya kepada Nabila. Tak seharusnya ia seperti itu. Bagaimanapun Nabila adalah cintanya, hasil perjuangan cintanya selama bertahun-tahun. Nabila tidak peduli bagaimana rasa lelah di tubuhnya, yang pasti saat ini ia hanya ingin melayani suaminya dengan hati yang berbunga, tanpa menolak, dan tentu ia sambut dengan baik. Usai percintaan panas mereka, Tama merapikan anak-anak rambut Nabila yang basah karena keringat berserakan menutupi sebagian wajahnya. Lelaki itu menyadari sedari tadi saat ia melakukan pemanasan dan penyatuan pada istrinya, wanita itu terlihat berbeda, kurang agresif seperti biasanya. Bahkan kini dapat ia lihat tatapan sendu yang menghiasi wajah istrinya. "Kamu kenapa? Kok beda?" Tama bertanya, kemudian mengeratkan pelukannya pada Nabila. "Nggak apa-apa, aku cuma capek," jawabnya tidak jujur. Sebenarnya ia masih terngiang-ngiang dengan ucapan para ibu-ibu yang berbicara semaunya tadi saat ia menghadiri acara arisan keluarga itu. "Yang bener, ada yang mengganjal di hati kamu kan? Ayo ngomong, aku kenal kamu udah 10 tahun sayang. Jadi aku tahu kalau sekedar capek, kamu gak bakalan kayak gini." Mendengar ucapan suaminya, seketika hatinya terenyuh. Air mata menggenang di pelupuknya. Ingin sekali ia menangis dan menceritakan semua yang ia alami hari ini. "Tuh kan malah nangis, kenapa sih?" Merangkup kedua pipi istrinya. "Tadi waktu di acara arisan itu ada beberapa orang yang nanyain soal anak." Seolah tahu apa yang dialami istrinya, Tama langsung menyambut ucapan istrinya. Nabila mengangguk. "Sebenarnya kalau cuma itu aja sih aku gak masalah, tapi aku sedih banget pas mereka bilang." Nabila menangis terisak, menelan salivanya sebagai jeda. Ada rasa sesak di dadanya. "Bilang apa?" Tama mengusap-usap punggungnya yang masih polos, belum dibalut oleh pakaian. "Harusnya kalau aku gak bisa ngasih kamu keturunan, setidaknya aku harus ngasih kamu izin buat nikah lagi. Apa iya harus begitu? Kamu mau?" Nabila mencoba jujur tentang apa yang ia alami sambil menguji lelaki itu. Apa yang akan ia jawab perihal penawaran menikah lagi. "Siapa yang ngomong kayak gitu ke kamu?" Aku nggak tahu namanya, aku lupa. Ya yang pasti mereka saudara-saudara mama lah." Tama terlihat sedang memikirkan sesuatu. "Kenapa? Menurut kamu itu ide bagus?" timpal Nabila. "Kamu tuh apa-apaan? Buat apa aku nikah lagi? Kamu udah cukup buat aku. Tapi andai aku memang beneran gak bisa hamil gimana? Kamu mau nikah lagi?" Nabila mengusap air matanya. Ia ubah posisinya menjadi duduk. "Enggak," satu jawaban yang cukup tegas. "Gak ada perempuan yang bisa bikin aku tergila-gila selain sama kamu," lanjut Tama. "Gak ada atau belum ada?" "Sayang, udah dong, ganti pembahasan aja. Nanti di Bali kita sering-sering bikin anak. Siapa tahu jadinya waktu bikin di sana. Kita memang harus rajin bikinnya." Tama menarik selimut yang menutupi sebagian tubuh istrinya. "Aku serius ini, lagi gak bercanda, Tama." "Siapa yang bercanda? Aku juga serius." "Udah males ngomong sama kamu. Orang lagi sedih udah bercandain." Nabila memungut pakaiannya yang berserakan, kemudian berlalu menuju kamar mandi.
Ya, karena kamu lagi sedih, aku kan hibur kamu. Nabila tak menghiraukan lagi kalimat Tama barusan. Ia memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya.